Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimadede Adila Ratasari dengan NIM 20026121122, periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Saya merupakan dokter muda atau koas di FK Unut RSUP Sanglah pada stase anestesi. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai General Anesthesia and Spinal Anesthesia. Ini merupakan table of content atau konten yang akan saya bahas, meliputi penjelasan anestesia secara umum, dilanjutkan dengan general anesthesia dan spinal anesthesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai anestesia. Jadi anestesia berasal dari kata an yang berarti tidak, dan aesthesia berarti rasa. Untuk trias anestesia, yaitu ada hipnotik, yaitu pasien akan mengalami kehilangan kesadaran, analgesia, pasien akan mengalami bebas nyeri, dan relaksasi, pasien akan mengalami kelumpuhan dari otot-otot rangka. Sehingga ilmu anestesia merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tata laksana untuk mematikan rasa, baik rasa nyeri, takut, maupun tidak nyaman, sehingga pasien akan nyaman. Selanjutnya ini merupakan stadium anestesia Morg Goodell, meliputi dari stadium 1 hingga stadium 4. Kita mulai dari stadium pertama merupakan stadium analgesia yang periode sejak masuknya obat induksi sampai hilangnya kesadaran, yang ditandai dengan hilangnya refleks bulu mata. Untuk stadium yang kedua, yaitu setelah kesadaran hilang, maka akan timbul eksitasi dan delirium. Stadium ketiga disebut sebagai stadium pembedahan, itu yang dimulai dari nafas otomatis sampai henti nafas. Untuk stadium ketiga ini terbagi atas plana 1 hingga plana 4. Plana 1 yaitu mulai dari nafas otomatis sampai gerak bola mata berhenti, nafas 2 yaitu gerak bola mata berhenti sampai nafas torakal lemah. Plana ketiga merupakan nafas torakal itu lemah sampai nafas torakal itu berhenti. Untuk plana ketiga ini merupakan optimal untuk dilakukan operasi. Plana keempat merupakan nafas torakal berhenti sampai nafas diafragma itu berhenti. Dilanjutkan dengan stadium keempat itu yang dimulai dari adanya paralisis dari diafragma. Lanjut ke general anesthesia. General anestesia atau anestesia umum merupakan suatu keadaan tidak sadar yang bersifat sementara yang diikuti oleh hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian dari obat anestesia. Untuk anestesia secara umum ini terbagi menjadi 3, yaitu ada anestesia umum yang diberikan secara intravena, anestesia umum diberikan secara inhalasi, dan ada anestesia imbang atau balance. Yang pertama yaitu ada anestesia umum intravena, di mana untuk anestesia umum intravena ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada anestesia intravena klasik, anestesia intravena total, lalu anestesia analgesia neurolab. Untuk anestesia umum intravena ini merupakan teknik anestesia umum yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesia parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu ada anestesia intravena klasik dengan komponen trias yang dipenuhi, ada hipnotik dan anestesia. Untuk batasannya ada pemakaian kombinasi obat-obatan ketamin hidroklorida dengan sedatif, misalnya diazepam midazolam atau dihidrobenspiridol. Untuk indikasinya yaitu pada pasien yang melakukan operasi kecil dan sedang yang tidak memerlukan relaksasi lapangan operasi yang optimal. Dan biasanya operasi dilakukan pada pasien yang melakukan operasi singkat. Untuk kontraindikasi itu tidak boleh pada pasien-pasien yang rentan terhadap obat-obatan simpatomimetik seperti pada pasien diabetes mellitus, pasien hipertensi, pasien tirotoksikosis, dan pasien pyochromocytoma. Tidak boleh dilakukan pada pasien yang menderita hipertensi intrakranial, pasien yang menderita glukoma, maupun pasien yang akan melakukan operasi intraokuler. Ini merupakan tata laksana dari anestesia umum intravena klasik, di mana kita pertama-tama akan melakukan persiapan rutin, lalu melakukan pemasangan dari alat pantau yang akan diperlukan, dan dilanjutkan dengan pemberian induksi dengan obat-obatan sedatif. Misalnya obat diazepam intravena dengan dosis 0,4 hingga 0,5 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya kita akan menunggu yaitu 2 hingga 3 menit, dan kita berikan obat ketamin hidroklorida larutan 1%, 1 hingga 2 mg per kilogram berat badan secara intravena dengan perlahan.
Untuk dosis tambahan dapat diberikan setiap interval dalam waktu 15 menit dengan dosis setengahnya dari dosis awal. Untuk mendalam dari anestesi tersebut, kita bisa tambahkan dengan obat sedasi atau hipnotik seperti tiopental. Yang kedua yaitu ada anestesia intravena total dengan komponen trias anestesi yang dipenuhi, ada hipnotik, analgesia, dan relaksasi. Batasannya itu pemakaian kombinasi obat anestesika intravena yang berkhasiat hipnotik, analgetik, dan relaksasi otot secara berimbang. Indikasinya itu pada operasi yang memerlukan relaksasi lapangan operasi itu yang optimal, dan untuk kontraindikasi sebenarnya tidak ada kontraindikasi yang absolut. Biasanya pilihan obat itu akan disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Untuk tata laksananya sama seperti tadi, kita akan melakukan persiapan rutin, memasang alat pantau yang akan diperlukan, menyiapkan dari obat-obatan maupun alat-alat resusitasi, lalu menyiapkan dari alat bantu nafas manual atau alat bantu nafas mekanik maupun mesin anestesi. Dilanjutkan dengan pemberian induksi dengan obat diazepam ketamin atau obat hipnotik lain seperti succinylcholine secara intravena. Lalu kita lanjutkan dengan pemberian nafas buatan melalui sungkup muka dengan oksigen 100%, lanjut dengan melakukan laryngoskopi dan pemasangan dari pipa endotrakeal. Setelah melakukan pemasangan dari pipa endotrakeal, kita akan fiksasi dan hubungkan dengan alat bantu nafas, dilanjutkan dengan pemberian obat anestesi intravena yang dibutuhkan, dan untuk pernafasan pasien ini kita akan kendalikan secara mekanik atau bantuan tangan, dan kita harus memberikan suplemen oksigen. Setelah selesai operasi, kita akan melakukan penghentian dari pemberian obat-obatan yang tadi, dan kita berikan obat-obatan antiklonisterase seperti neostigmin dan dikombinasikan dengan atropin. Setelah kelumpuhan otot pulih dan pasien mampu bernafas spontan, kita akan melakukan ekstubasi dari pipa endotrakeal. Lanjut yang ketiga, yaitu analgesia anestesia neurolab dengan komponen trias yang dipenuhi, ada sedasi atau hipnotik ringan dan analgesi ringan. Batasannya itu pemakaian kombinasi obat neuroleptik dengan analgetik opiat secara intravena. Indikasinya yaitu pada tindakan diagnosis endoskopi dan suplemen tindakan anestesia lokal. Kontraindikasi tidak boleh pada pasien-pasien yang menderita penyakit Parkinson, pasien dengan penderita penyakit paru obstruktif, untuk bayi dan anak-anak itu merupakan kontraindikasi relatif. Untuk tata laksananya, mulai dari persiapan bedah itu sama dengan teknik lain, di mana kita lanjutkan dengan premedikasi, yaitu pemberian sulfas atropin, dihidrobenspiridol, dan petidin itu dilakukan secara intramuskular dengan waktu 30 hingga 45 menit sesuai dosis sebelum anestesia dimulai. Dilanjutkan dengan pasang alat pantau dan induksi dehidrobenspiridol 0,1 hingga 0,2 mg per kilogram berat badan dengan fentanyl 2 mikrogram per kilogram berat badan. Selanjutnya kita akan tunggu 5 hingga 10 menit. Setelah pasien itu mengantuk maupun acuh dan tak acuh, maka tindakan operasi itu bisa dilanjutkan. Untuk menekan rangsang pada lokasi tindakan, kita bisa berikan obat analgesia lokal semprot. Baik, selanjutnya anestesia umum inhalasi merupakan teknik anestesia yang dilakukan dengan jalan memberikan kombinasi obat anestesia inhalasi yang berupa gas dan atau cairan yang mudah menguap. Untuk anestesia inhalasi ini terdiri dari dua jenis gas, ada yang gas non-halogen seperti nitrous oxide atau N2O, lalu ada hidrokarbon halogen seperti halotan, enfluoran, isofluoran, desfluoran, sevofluoran, dan metosifluoran neprosiktosi. Lalu campuran gas atau uap obat anestesia dan oksigen itu akan masuk mengikuti aliran udara inspirasi dan mengisi seluruh rongga paru. Selanjutnya akan mengalami difusi dari alveoli ke kapiler paru sesuai dengan sifat fisik dari masing-masing gas. Untuk konsentrasi yang minimal fraksi gas atau uap obat anestesia di dalam alveoli itu yang sudah menimbulkan efek analgesia pada pasien akan dipakai satuan potensi dari obat anestesia inhalasi tersebut yang disebut sebagai MAC atau minimal alveolar concentration. Jadi di sini ada tabel obat-obat
dari anestesia umum inhalasi dan khasiatnya, bisa dilihat dari tabel, itu ada tanda minus, yaitu berarti tidak ada khasiat. Untuk plus 1 itu memiliki khasiat ringan hingga sedang, dan plus 2 itu memiliki khasiat kuat. Mulai dari obat N2O atau nitrous oxide, itu dia tidak memiliki khasiat di hipnotik maupun relaksasi otot, tetapi memiliki khasiat ringan sedang pada analgetik. Pada obat-obatan halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, dan desfluran, itu sama-sama memiliki khasiat kuat terhadap hipnotik dan memiliki khasiat ringan sedang terhadap analgetik maupun relaksasi otot. Dengan demikian, kombinasi obat itu diatur sebagai berikut, merupakan obat-obatan yang sering dipakai di RSUP Sanglah. Bisa kombinasi dari nitrous oxide dengan halotan, atau nitrous oxide dengan enfluran, nitrous oxide dengan isofluran, nitrous oxide dengan sevofluran, atau oxide dengan desfluran. Untuk dosis-dosis obat volatil seperti halotan, influran, isofluran, sevofluran, dan desfluran ini dimulai dengan dial set yang rendah, kemudian akan ditingkatkan sesuai dengan target stadium anestesi yang akan kita perlukan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai nitrous oxide. Untuk nitrous oxide ini merupakan gas yang tidak berwarna, tidak mudah terbakar, namun dapat membantu kebakaran akibat zat lain. Nitrous oxide ini hanya berkhasiat sebagai analgesia lemah, sehingga perlu dikombinasikan agar mencapai target trias anestesia. Untuk pemakaian dari nitrous oxide ini harus dikombinasikan dengan oksigen, dengan perbandingan 70:30, atau 60:40, atau 50:50. Untuk perbandingan 70:30 ini dilakukan pada pasien yang normal, untuk perbandingan 60:40 itu pada pasien yang memerlukan tunjangan oksigen yang lebih banyak, dan 50:50 pada pasien yang berisiko tinggi. Selanjutnya mengenai halotan, merupakan cairan yang tidak berwarna, berbau enak, tidak mudah terbakar, tidak mudah meledak, meski dicampur dengan oksigen. Halotan sendiri itu akan diberikan alat penguap khusus halotan. Kontraindikasi halotan sendiri yaitu pada pasien yang dengan gangguan fungsi hati, karena menyebabkan aliran darah hepatik yang diduga itu akan menyebabkan hepatitis post-halotan. Lalu kontraindikasi juga pada pasien yang akan melakukan operasi kraniotomi karena akan menyebabkan pembuluh darah otak itu vasodilatasi sehingga akan meningkatkan aliran darah ke otak dan tekanan intrakranial juga akan meningkat. Keuntungan dari halatan sendiri itu induksinya cepat dan lancar, tidak bersifat iritatif, pemulihan relatif cepat, dan tidak menimbulkan mual maupun muntah. Kelemahannya yaitu batas keamanan itu sempit sehingga mudah terjadi kelebihan dosis. Selanjutnya ada efek analgesia dan relaksasi otot tuh berkurang, sehingga perlu dikombinasikan dengan obat lain dan bisa terjadi hipotensi dan hepatotoksik. Gas selanjutnya yaitu ada enfluran, merupakan turunan eter cair yang tidak berwarna, tidak iritatif, berbau agak harum, tidak eksplosif, dan lebih stabil dibandingkan halotan dan induksinya lebih cepat. Di mana enfluran sendiri juga diperlukan alat penguap khusus enfluran. Enfluran sendiri memiliki efek hipnotik, analgetik ringan, dan relaksasi otot ringan. Enfluran sendiri penggunaan akhir-akhir ini cukup jarang karena efeknya bisa ke hati maupun ke ginjal. Selanjutnya ada isofluran, merupakan halogenasi eter yang berbentuk cairan, tidak berwarna dan tidak eksplosif. Di mana isofluran ini juga bersifat iritatif, yaitu menimbulkan batuk dan bisa menahan nafas. Dibutuhkan alat khusus penguap isofluran. Di sini isofluran itu tidak memiliki kontraindikasi khusus, tetapi sebaiknya berhati-hati pada pasien yang menderita hipovolemik. Selanjutnya ada desfluran, merupakan halogenasi eter yang rumus bangun dan efek klinisnya sama dengan isofluran. Sangat mudah menguap dan iritatif, sehingga bisa menimbulkan batuk, sesak nafas, dan spasme laring. Kontraindikasinya sama seperti yang tadi, yaitu ada hipovolemia, hipertermia maligna, hipertensi intrakranial. Untuk sevofluran itu halogenasi eter cair tidak berwarna, tidak eksplosif, tidak berbau, dan tidak iritatif. Kontraindikasinya juga sama seperti desfluran, yaitu ada hipovolemia, hipertermia maligna, hipertensi intrakranial. Kita lanjutkan mengenai anestesia imbang.
merupakan teknik anestesia umum dengan menggunakan kombinasi obat-obatan baik intravena maupun obat-obatan inhalasi, atau kombinasi dari teknik anestesia umum dengan regional. Indikasinya itu teknik ini dilakukan pada operasi yang besar dan lama, seperti pasien-pasien yang akan menjalani operasi kraniotomi, torakotomi, laparotomi, lalu ada pasien dengan operasi dengan posisi khusus seperti miring maupun tengkurap, lalu juga pada operasi yang durasinya lebih dari 1 jam. Untuk kontraindikasi itu berhubungan dengan efek farmakologi obat yang akan digunakan. Tata laksananya yaitu, sama seperti tadi, pasien itu akan kita siapkan sesuai pedoman, memasang EKG, menyiapkan alat dan bahan maupun obat-obatan untuk resusitasi, menyiapkan mesin anestesia. Lalu kita lanjutkan dengan induksi dengan pentotal atau obat hipnotik lain. Kita juga berikan obat pelumpuh otot seperti succinylcholine secara intravena secara cepat. Lalu kita berikan nafas buatan melalui sungkup muka dengan oksigen 100%. Kita lakukan laringoskopi dan pasang pipa endotrakeal dan memfiksasinya. Dan kita lanjut dengan menghubungkannya dengan mesin anestesi. Selanjutnya, kita akan berikan salah satu kombinasi obat inhalasi seperti nitrous oxide dan oksigen dan narkotik yang analgetik sedatif, serta obat-obatan pelumpuh otot non-depolarisasi secara intravena. Selanjutnya, kita bisa berikan dosis ulangan yang dapat diberikan secara intravena, secara intermiten, maupun kontinu. Lalu kita bisa mengendalikan nafas pasien secara manual maupun mekanik, dan tetap melakukan pemantauan terhadap tanda-tanda vital pasien. Setelah operasi selesai, kita akan menghentikan aliran gas, nitrous oxide dan berikan oksigen, 100% selama 2 hingga 5 menit. Lalu kita berikan penawar obat pelumpuh otot seperti neoxtigmin bersama-sama dengan atropin sulfat. Bila diperlukan, bisa diberikan antagonis narkotik. Lalu kita akan lanjutkan dengan ekstubasi dari pipa endotrakeal. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan membahas mengenai spinal anesthesia. Anestesia spinal merupakan jenis anestesi regional di mana anestetik lokal diinjeksikan pada jaringan lemak yang mengelilingi radik saraf pada lokasi saraf yang keluar dari tulang belakang, yang disebut sebagai blok epidural dan kaudal, atau ke CSF yang mengelilingi medula spinalis yang disebut sebagai blok spinal atau subarachnoid. Indikasi anestesia spinal ini pada pasien yang melakukan pembedahan abdominal bawah, inguinal, urogenital, rektal, dan ekstremitas bawah. Kontraindikasi yaitu ada kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Kontraindikasi dari absolut itu dari penolakan pasien, infeksi pada lokasi penyuntikan, peningkatan tekanan intrakranial, hipovolemia berat, serta koagulopati atau gangguan hemostasis. Untuk kontraindikasi relatif, itu pada pasien yang mengalami sepsis atau bakteremia, pasien tidak kooperatif, adanya defisit neurologis, deformitas tulang belakang, dan penyakit jantung stenosis. Lalu, saya menjelaskan tentang efek pada sistem organ, mulai dari efek saraf somatik, di mana anestesia spinal ini akan memblok dari simpatik, blok sensorik, dan blok motorik. Untuk blok simpatetik lebih tinggi dari 2 segmen atau lebih daripada blok sensorik dan beberapa segmen lebih tinggi dibandingkan blok motorik, itu akan disebut sebagai blok diferensial. Untuk efek saraf otonom, yaitu karena blok neuroaksial ini berasal dari blok simpatetik dengan atau tanpa blok sistem parasimpatetik. Di mana untuk simpatetik sendiri itu berasal dari thoracolumbar dan parasimpatetik itu berasal dari craniosacral pada medula spinalis. Selanjutnya ada efek sistem kardiovaskular, di mana terjadi vasodilatasi pembuluh darah vena yang berakibat akumulasi darah di viscera dan ekstremitas bawah. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya volume darah di sirkulasi dan curah jantung. Vasodilatasi yang terjadi akan mengakibatkan pengumpulan darah di vena. Vasodilatasi yang terjadi pada arteri juga akan mengakibatkan turunnya resistensi sistemik akibat hipotensi dan penurunan curah jantung yang disertai penurunan denyut jantung.
Untuk, terjadinya penurunan denyut jantung atau bradikardi ini kita bisa berikan atropin sulfat dengan dosis 0,5 miligram secara intravena atau 0,04 secara intravena. Pada sistem respirasi, perubahan fisiologi paru itu tidak terlalu dipengaruhi oleh adanya blok neuroaksial. Blok toraks yang tinggi itu dapat mengurangi sedikit dari kapasitas vital akibat blok pada otot abdomen yang berperan pada ekspirasi paksa. Tetapi volume itu tidak berubah karena diafragma yang diinervasi dari nervus phrenincus dari C3 sampai C5 itu tidak ikut terblok. Blok tinggi juga dapat memblok otot-otot dari interkostal dan abdomen yang berperan untuk batuk dan inspirasi paksa. Untuk efek selanjutnya yaitu pada efek sistem metabolik dan endokrin. Untuk blok neuroaksial ini dapat menurunkan respons stres neuroendokrin yang ditandai dengan adanya peningkatan adrenokortikotropik, kortisol, epinefrin, norepinefrin, dan vasopresin, serta aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron. Efek pada sistem pencernaan. Kontraksi dan pergerakan usus itu dipengaruhi oleh saraf simpatetik maupun saraf parasimpatetik. Untuk blok neuroaksial ini dapat meningkatkan kontraksi dan pergerakan usus dengan memblok saraf simpatetik sehingga terjadi adanya dominasi dari saraf parasimpatetik. Pasien yang mengalami gangguan fungsi hati itu yang diberikan analgesia neuroaksial akan berakibat penurunan signifikan tekanan rata arteri yang dapat mengurangi aliran darah ke hati sehingga mengganggu fungsi hati lebih lanjut. Pada sistem urinarius, karena adanya sistem autoregulasi pada ginjal, maka blok neuroaksial ini tidak memengaruhi secara signifikan aliran darah ke ginjal. Di sisi lain, bisa terjadi retensi urin sebagai efek samping dari blok neuroaksial karena adanya hilang kontrol terhadap kantung kemih. Kita lanjutkan mengenai komplikasi. Jadi komplikasi teknik dari neuroaksial atau anestesia spinal ini disebabkan efek fisiologis terhadap obat-obatan yang disuntikan, cedera akibat penempatan jarum, atau toksisitas anestesia lokal. Sebagian besar komplikasi anestesia ini berupa cedera yang sementara dan tidak permanen, tetapi bisa diikuti berturut-turut oleh kematian, cedera saraf permanen, kerusakan otak permanen, dan cedera permanen lainnya. Lanjut, untuk komplikasi yang bisa terjadi yaitu ada height spinal, yaitu blok neuroaksial yang menyebar jauh melebihi ketinggian dermatom yang akan kita hendaki. Hal ini dapat disebabkan oleh pemberian anestesia dalam dosis besar, tidak menyesuaikan dosis pada pasien-pasien khusus seperti pasien lansia, ibu hamil, pasien obes, pasien pendek, dan hipersensitivitas. Lalu bisa terjadi adanya henti jantung, retensi urin, dan pergerakan jarum yang sewaktu injeksi anestesia itu bisa menyebabkan anestesia atau analgesia yang inadekuat. Bisa terjadi toksisitas sistemik anestesia lokal seperti kejang, penurunan kesadaran, hipotensi, aritmia, dan depresi dari kontraktilitas jantung. Lalu bisa terjadi nyeri punggung dan postural puncture headache atau PDPH yang merupakan nyeri kepala yang timbul itu dalam 5 hari setelah dilakukan fungsi tumbal, yang disebabkan karena adanya kebocoran dari CSF yang melalui dari tempat fungsi lumbal. Lalu juga bisa terjadi adanya cedera neurologis, hematom spinal maupun epidural, lalu ada meningitis dan arachnoiditis, ada abses epidural, putusnya kateter epidural, dan bisa terjadi transient neurological symptom atau TNS, yaitu merupakan nyeri punggung yang menjalar ke kaki tanpa disertai defisit sensorik maupun motorik. Dan untuk TNS ini biasanya akan hilang spontan dalam beberapa hari. Lalu pasien juga bisa mengalami menggigil, pruritus, maupun mual muntah. Selanjutnya untuk teknik anestesia spinal, yang pertama kita akan melakukan persiapan menyangkut dari persediaan alat untuk resusitasi, intubasi, dan anestesia umum. Dan kita juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan premedikasi atau persiapan non-farmakologi. Selanjutnya kita juga mengetahui mengenai statics, yang mulai dari scope, yang terdiri dari stetoskop laryngoskop, tubes yaitu endotracheal tube dan LMA, airway device itu sungkup muka dan oropharyngeal tube,
tape menggunakan plester, introducer menggunakan stilet, konektor, dan suction. Berikut merupakan gambar dari scope yang terdiri dari stetoskop laryngoskop, lalu ada tubes, yaitu ada LMA dan endotracheal tube, lalu ada airway device, ini ada gambar yang atas itu sungkup muka dan bawahnya ada oropharyngeal airways, lalu untuk tape itu menggunakan plaster, ada introducer menggunakan stilet, dan ada konektor maupun suction. Selanjutnya yang kedua, kita akan memposisikan dari pasien. Dalam menentukan landmark pasien itu dapat diposisikan secara duduk, lateral decubitus, maupun posisi prone. Garis tengah itu lebih mudah teridentifikasi pada posisi duduk, terutama pada pasien yang obesitas. Untuk kekurangan dari posisi duduk ini adalah penggunaan obat-obat hiperbarik itu dapat menyebabkan distribusi obat ke arah kauda sehingga menjadi block saddle. Posisi duduk kita lakukan dengan cara pasien untuk kita berikan yaitu dengan cara memeluk bantal atau meletakkan siku di paha sambil fleksi tulang belakang untuk membuat tulang belakang itu lebih dekat dengan kulit. Posisi yang kedua yaitu posisi lateral decubitus. Biasanya itu akan lebih nyaman pada pasien-pasien yang mengalami kesakitan jika diposisikan duduk. Lalu juga lebih nyaman pada pasien yang lemah maupun pasien yang mengalami sedasi berat. Kekurangan posisi ini lebih sulit dilakukan, di mana posisi ini kita akan meminta pasien untuk tidur miring, lutut difleksikan, paha ditarik ke arah abdomen maupun ke dada. Untuk posisi yang ketiga, yaitu ada posisi prone yang digunakan pada operasi anorektal. Keuntungan dari posisi ini adalah posisi blok neuroaksial yang sama dengan posisi operasi pasien, sehingga pasien itu tidak perlu bergerak setelah diinjeksi. Namun teknik anestesi yang dilakukan itu akan lebih sulit karena sulit mencari celah. Selanjutnya, ini kita akan mengidentifikasikan tempat penyuntikan. Setelah pasien diposisikan, kita harus mencari celah interspace dengan meraba prosesus spinosus. Perpotongan antara garis yang menghubungkan kedua krista iliaka dengan tulang punggung itu ada L4 atau L4 hingga L5. Sehingga kita bisa menentukan tempat tusukan misalnya dari L2, L3, L3 sampai L4, ataupun L4 hingga L5. Jadi langkah selanjutnya kita akan melakukan sebelum penusukan itu, lakukan tindakan asepsis dan antisepsis, dilanjutkan dengan pemasangan draping steril di daerah penusukan. Lalu kita akan memberikan anestesia lokal pada tempat tusukan, bisa berupa lidocaine 1 hingga 2% dengan dosis 2 hingga 3 mili. Untuk cara tusukan itu bisa dilakukan dengan cara median ataupun paramedian. Untuk jarum yang bisa digunakan, bisa jarum spinal besar 22G, 23B, atau 25G. Itu bisa langsung digunakan. Untuk jarum spinal 27G ataupun 29G, itu dianjurkan untuk menggunakan introducer. Introducernya bisa berupa jarum suntik biasa yang 10 cc. Tusukan introducer itu sedalam kira-kira 2 cm agak sedikit ke arah sefal. Kemudian masukkan jarum spinal berikut yang mandrinnya ke lubang jarum tersebut. Baik, ini merupakan tabel obat-obat anestesia lokal yang bisa diberikan, yaitu mulai dari golongan ester dan amid, bisa dari obat-obatan chloroprocaine, lidocaine, mevicaine, dan sebagainya. Selanjutnya ini merupakan gambar dari jarum spinal yang bisa digunakan, bisa Whittaker, Wittikin, Tohi, Green, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah resistensi menghilang, mandrin jarum spinal tersebut akan dicabut dan akan keluar likor. Pasang jarum semprit berisi obat dan dimasukkan pelan-pelan, yaitu 0,0 mili per detik. Diselingi aspirasi sedikit untuk meyakinkan posisi jarum itu tetap baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Bromed Score. Bromed Score merupakan salah satu indikator respon motorik pasca spinal anestesi. Bromed Score ini berkaitan dengan lama tindakan operasi, yakni akan membutuhkan perawatan yang lebih lama di ruang pemulihan. Dengan demikian, diharapkan pasien dimonitor dengan baik sehingga tidak terjadi komplikasi pasca spinal anestesi. Untuk Bromed Score ini terdiri dari skor 0 hingga 3.
Saya mulai dari Bromed score yang ke 0, yaitu none atau blok tidak ada, sehingga pasien itu dapat melipat kaki maupun melipat lutut. Selanjutnya untuk Bromates yang satu, yang disebut sebagai blok parsial, merupakan pasien hanya bisa melipat kaki dengan sedikit melipat lutut. Untuk Bromates yang kedua, itu blok hampir tidak lengkap, di mana pasien tidak bisa melipat lutut, tetapi masih bisa melipat kaki. Untuk Bromates yang ketiga, yaitu blok komplit atau lengkap, di mana pasien tidak bisa melipat lutut maupun melipat kaki. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai general anesthesia and spinal anesthesia. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan bisa diterima dengan baik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.